Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Fadzalika alladzi yad'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un. Wa yamna'una al-ma'un. Sadaqallahul azim. Mana yang sesungguhnya Allah yang lebih mengetahui. Kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ara'aita, tahukah engkau, alladzi orang yukadzibu yang mendustakan bid-dini agama. Fadzalika maka itulah alladzi orang yad'u yang menolak al-yatim anak yatim. Wala dan tidak yahuddu dia mengajak ala di atas ta'ami memberi makan al-miskin orang miskin. Fawailu maka kecelakaanlah lil musallin untuk orang-orang yang sholat. Alladzina yaitu orang-orang hum yang mereka an dari sholatihim sholatnya sahun lalai. Alladzina orang-orang hum yang mereka yura'un riya. Wa yamna'una dan menghalangi mereka al-ma'un dalam memberi pertolongan. Surat Al-Ma'un ayat 1 sampai ayat 7. Surat Al-Ma'un ini urutannya surat yang ke-107 dalam Al-Quran. Dia diturunkan di Madinah berkaitan dengan orang-orang munafik. Kita lihat apa yang dijelaskan oleh Hamka di dalam tafsir Al-Adham. Kita bacakan Al-Fatihah untuk Hamka. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa beliau dan mengumpulkan beliau dengan orang-orang yang soleh. Al-Fatihah.
Ayat yang pertama, ara'aita, tahukah engkau? Ara'aita, ini pertanyaan dalam bahasa Arab. Ara'aita, tahukah kamu? Apakah kamu melihat? Jelaskah oleh kamu, kata Allah kepada Nabi Muhammad, alladzi yukadzibu biddin, orang yang mendustakan agama. Pada seperti dengan ayat-ayat lain di dalam Al-Quran, kalau Allah memulai dengan pertanyaan, maka berarti Allah menyuruh kepada Rasulnya dan termasuk juga kepada kita supaya memperhatikan dengan sungguh-sungguh perkara itu. Kalau diawali dengan pertanyaan, artinya apa? Harus diambil perhatian, harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Nah, kalau hal ini tidak jelaskan berupa pertanyaan demikian, bahwa disangka orang mendustakan agama itu semata-mata karena tidak mau percaya kepada agama Islam. Jadi Allah ingin menegaskan, tahukah kamu orang yang mendustakan agama itu? Artinya kalau kamu ingin mengetahui orang yang mendustakan agama, maka lihatlah apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat lain ada juga ara'aita ini, ya. Seperti alam tara kaifa. Alam tara kaifa. Ini juga diawali dengan pertanyaan. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah kamu melihat bagaimana Allah berbuat kepada orang-orang yang bergajah, pemilik gajah? Itu pertanyaan. Jadi kalau ada dalam Al-Quran, Al-Qari'ah, Mal Qari'ah, hari kiamat. Tahukah kamu apa hari kiamat itu? Apakah hari kiamat itu? Itu artinya apa? Harus diperhatikan, karena perkara itu adalah perkara yang besar. Jadi dalam Al-Quran dijelaskan seperti itu. Kalau diawali satu ayat dengan pertanyaan, artinya kita harus memperhatikan dengan sebaik-baiknya. Siapa yang akan diperhatikan? Alladzi yukadzibu biddin, orang-orang yang mendustakan agama. Nah, siapa orang yang mendustakan agama itu? Yang mendustakan agama itu maksudnya mereka berislam, mereka beragama Islam tapi tidak menjalankan Islam dengan sebenarnya. Nah, siapa mereka? Pertama, kata Allah dalam ayat yang kedua, fadzalika, maka itulah alladzi, orang yad'u, yang menolak al yatim, anak yatim. Di ayat 2 ini ya, melainkan yang pertama dipakai alladzi. Alladzi ini adalah kata ganti untuk satu orang. Seharusnya alladzina. Kalau jamaknya untuk jamak alladzina, tapi di sini alladzi untuk satu, ini kata ganti untuk satu orang, alladzi. Fadzalikal ladzi, maka itulah dia orang yad'ul yatim, yang menolak anak yatim. Di dalam ayat yad'u itu, yad'u artinya menolak. Nah, menolak maksudnya itu begini, mendekat orang, ditolakkan dengan tangan. Nah, itu yad'u namanya, itu menolak. Nah, ya. Lain kalau ada lagi dafa'a, yadfa'u, menolak juga. Dafa'ahu, dia menolaknya, tapi menolak dengan pelan. Nah, yadfa'u menolak dengan pelan. Tapi kalau yad'u itu menolak dengan kesan. Nah, ini. Jadi inilah dikatakan oleh Allah, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Orang yang mendustakan agama itu yang pertama adalah orang yang menolak anak yatim, yaitu menolakkan dengan tangan bila anak yatim itu mendekat. Dalam pemakaian bahasa Minang, menolakkan dengan tangan ini dikatakan dengan manulaan, ditulaannya. Ada bahasa Indonesianya ditunduan, tapi kasar. Kalau ditunduan kok kasar. Kalau ditulaan itu kasar. Kalau ditunduan boleh jadi manundoto. Itu bisa aja. Ya, tapi ini manulaan itu lebih dengan kasar, menolak dengan kasar. Ya. Kalau semata-mata menolak, itu mendingan dengan isyarat bisa menolak.
Tapi ini kalau mereka anak yatim itu tolakkanlah dengan ada anak mana awak salam kerajaan mereka itu itu menolak namanya, suruh pergi. Nah, sini ada kalimat anak yatim, al yatim. Nah, siapakah yang dimaksud dengan anak yatim itu? Anak yatim itu adalah anak yang ayahnya meninggal. Seorang anak yang ayahnya meninggal secara umum tuh. Berarti awak isikoko mungkin rata-rata jadi anak yatim. Enak. Ambo pun anak yatim loh, yatim piatu malahan. Ya, karena bapak akan meninggal, itu sudah meninggal. Nah, jadi itu pengertiannya. Kemudian anak yatim itu dikategorikan sebagai anak yatim. Umur berapa anak itu dikatakan anak yatim? Sejak dari umur 1 hari sampai dia balik. Nah, umur 1 hari sampai dia balik. Kalau kini ko balik umur berapa anak? 12 tahun, 11 tahun, 12 tahun. Tapi anak-anak sekarang cepat baliknya. Cepat balik. Ada kalau laki-laki anak perempuan haid ya, laki-laki bermimpi. Sekarang itu ada anak perempuan itu umur 8 tahun, 9 tahun sudah ada yang haid. Ada yang haid. Nah, balik. Jadi dalam istilah Islam ada baligh al-aqlu, baligh berakal. Baligh berakal. Antara baligh dengan berakal itu mestinya yang paling dulu adalah berakal dulu baru baligh. Seharusnya seperti itu. Tapi dalam kehidupan masyarakat zaman sekarang, zaman modern, dulu baligh daripada berakal. Kalau baligh dulu daripada berakal, celaka. Celaka. Kenapa? Karena kalau baligh dulu, itu dia akan mendapatkan dorongan hawa nafsu. Kalau tidak ada akal yang menyaring, maka jadilah yang patut terjadi. Masa ya ada anak umur 9 tahun sudah memperkosa. 9 tahun umurnya, bro. Berarti yang terjadi di Padang kemarin, anak kecil digotong royongan oleh 6 orang laki-laki, dan 3 diantaranya anak di bawah umur. Itu makanya berbahaya balik dulu daripada berakal. Apa yang menyebabkan dulunya balik ini? Faktor eksternal, pengaruh luar. Mungkin ya maaf ibu-ibu yang sudah berumur 50, 60 tahun sekarang ini, 60 ya, mungkin yang 70. Dulu baliknya mungkin lama, mungkin umur 15, 16, 17. Ya. Kenapa? Karena tidak ada pengaruh luar, semuanya tertutup. Bagi anak yang sudah balik pun, mau melakukan macam penelitian lah, dan yang khususnya kepada kaum wanita, anak perempuan. Ya. Anak perempuan yang mereka baru-baru balik itu umur 11, 12, 13 sampai umur 17 tahun. Kalau mereka terlalu banyak melihat, membaca, mendengar cerita roman, itu siklus haidnya cepat. Siklus haidnya cepat. Normalnya kan haid itu 15 hari. Ya, rentang waktunya dah suci dan ini paling cepat 15 hari kemudian baru dia haid lagi. Atau mungkin 3 minggu kemudian dia kan haid lagi. Normalnya 2-3 minggu lah. Tapi kalau terlalu banyak dia melihat, mendengar, membaca cerita roman, itu kurang dari 2 minggu dia bisa haid. Karena ada hormonnya yang dipicu oleh yang ditonton. Itu makanya. Jadi makanya kalau balik dulu itu bahaya. Makanya mestinya berakal dulu. Sehingga ketika dia balik, ada akalnya yang akan membekerja. Tapi kalau sudah balik saja dulu, nah, apapun akan dia lakukan.
Ini. Nah, lalu anak yatim tadi batas umurnya itu sampai anak itu balik. Kalau sudah besar dia sudah balik itu tidak dikategorikan anak lagi. Ya kan al yatim ini anak yatim. Kalau sudah SMA dia tuh udah anak lagi tuh. Ini untuk memahami kita dalam memberi sedekah kepada anak yatim. Kalau ada kan banyaknya bertanya kok, ini anak yatim ibu, maka sekolah kuliah. Itu nggak anak yatim guys. Ya betul sedekahnya membagi sedekah, memberi sedekah santunan untuk anak yatim. Itu anak-anak yang paling tinggi itu sekolahnya mungkin sekolah SMP. Sekolah SMP paling tinggi. Nah, jadi kalau ibu nah jadi pengurus masjid itu Ramadan itu biasanya bulan yang untuk membagi anak yatim kok harus dikategorikan anak yatim kok sampai mau. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan anak yatim itu dikategorikan anak yatim sampai dia bermimpi. Nah, kalau laki-laki bermimpi, yang perempuan haid. Jadi kalau sudah bermimpi sudah haid, itu sudah anak yatim. Bagaimana kalau dia itu hidup dalam kekurangan? Nah, jatuhnya anak yatim lagi, tapi mungkin miskin atau fakir. Ada fakir, ada miskin. Ulangnya balik ke A fakir, A miskin. Orang yang fakir adalah orang yang tidak mempunyai daya dan upaya untuk berusaha. Itu fakir. Tidak ada daya dan upayanya sama sekali untuk berusaha menafkahi dirinya. Itu fakir. Putih tangan, perbuatan putih tangan, kaki putih itu, tak bisa menganga. Atau lumpuh, orang lumpuh atau fakir, ya. Ada orang, ya, di depan bisa. Ada orang dia lumpuh nggak bisa apa-apa. Tapi sebelum dia lumpuh, dia punya meh 5 kilo. Nah, meh ya, itu tak fakir. Itu tak fakir kan? Masih ada asetnya masih ada. Ya. Jadi ada pertanyaan ibu kemarin orang minta di lampu merah itu gimana dikasih? Tangannya putih. Nah, di tonjol aja tangan putih itu. Boleh nggak dikasih? Masih bisa dia berjalan, itu lah, usah dikasih, boleh dikasih. Atau fakir, miskin, yang dikategorikan sebagai orang miskin, dia mampu berusaha tapi tidak mencukupi. Berusaha dia, tapi tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan, itu miskin kan? Nah, orang yang misalnya mengerjakan sawah orang, dia hanya hidup dari itu saja, tak cukup untuk kehidupannya. Ya, orang menjual-jual inilah yang kadang-kadang tidak mencukupi dari hasil penjualannya, itu miskin. Jadi ada fakir, miskin, ada anak yatim. Nah, ini harus kita pahami. Baik, kembali kepada anak yatim. Begitu kerasnya Allah mencela orang yang tidak menyentuhi anak yatim ini sehingga dikategorikan sebagai orang yang mendustakan agama. Hanya di sini menolakkan saja. Datang dia anak yatim ini seperti jijik dia kalau dekat anak yatim itu kepadanya, jijik dia. Dalam kehidupan tradisi Arab dulu, anak yatim ini memang hina. Anak yatim itu hina, ada harganya. Kenapa? Karena anak yatim dulu itu mereka tidak punya pendukung, penyokongnya tidak ada. Makanya ketika Nabi Muhammad lahir, itu tidak ada wanita-wanita yang mengambil upah susuan yang mengambil Nabi Muhammad. Kenapa? Karena memang anak yatim.
Kan nggak baca sejarah Nabi. Ketika Nabi lahir, wanita-wanita dari dusun, dari kampung-kampung itu datang ke Makkah. Untuk apa? Mereka mencari anak susuan untuk dapatkan upah. Nah, ya. Padahal Nabi Muhammad ini beliau mempunyai kakek yang menjadi tokoh, Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ini adalah pemimpin Quraisy, kan orang besar ya. Walaupun kakeknya orang besar, tapi dia tidak punya bapak, tidak ada yang mau. Sehingga dalam kisah Maulid diceritakan begini. Ketika semua wanita yang datang dari kampung sudah mendapatkan anak susuan, Sayyidah Halimah dari Bani Sa'ad, Halimatus Sa'diyah. Kenapa namanya Halimatus Sa'diyah? Karena beliau berasal dari Bani Sa'ad. Suku beliau Sa'ad, makanya Sa'diyah namanya. Jadi Sa'diyah itu gelar beliau itu. Halimah dari suku Sa'ad. Suku Sa'ad itu sama dengan orang Sekumbang, orang Caniago, orang Melayu. Nah, jadi kalau ada ibu misalnya nama Fatimah suku Sikumbang, nah, jadi Fatimah al-Sikumbangiyah. Fatimah al-Sikumbangiyah sama dengan Sa'diyah tadi. Jadi ketika lambat sampai Sayyidah Halimah ini di Makkah, beliau tidak mendapatkan lagi anak susuan, cari. Tidak ada lagi bayi-bayi yang mau disusukan. Sudah habis kata kawan sekampungnya. Tapi ada satu di sana, ada anak yatim. Kami tidak mau ngambil anak yatim. Kenapa? Karena kalau anak yatim diambil, siapa yang akan mengasih gaji dan siapa akan mengasih upah. Nah, itu contohnya di zaman jahiliyah dulu, ya, anak yatim itu tak ada harganya. Kebiasaan ini terbawa oleh orang munafik. Ayat ini kan surat Madaniyah. Surat Al-Ma'un ini suratnya Al-Madaniyah, turun di Madinah dan menceritakan tentang orang-orang munafik. Mereka berlagak seperti orang Islam, tapi perangainya tidak seperti orang Islam. Salah satunya apa? Ini mereka tidak suka dengan anak yatim. Makanya dalam satu riwayat dikatakan oleh Nabi SAW, aku dengan pengasuh anak yatim akan dekat di surga. Jadi Nabi memuliakan betul orang yang memuliakan anak yatim. Dalam satu riwayat dikatakan orang yang mengusap kepala anak yatim, dia akan mendapatkan kebaikan. Mengusap kepala anak yatimnya, pahala itu pada pahala. Amakonyo anak disapui, nak SMA paknya meninggal, mengusap kepala kerang ya. Makanya banyak mengusap kepala anak. Ustaz Arham, anak ada yatim ya. Ada ya. Ambo anak yatim kok. Kalau seorang Ustaz kau anak yatim, so keperluan anak pangluan. Jadi banyak kemuliaan orang-orang yang memuliakan anak yatim ini. Tapi dicela betul. Dalam surat Ali An-Nisa dikatakan orang yang memakan harta anak yatim, orang makan harta anak yatim juga dicela oleh Allah. Kenapa? Karena anak yatim itu harus dimuliakan. Nah, jadi orang yang menolak anak yatim itu, bahkan ada yang menolaknya sampai anak itu jatuh tersungkur. Inilah yang dimaksud orang yang mendustakan agama. Walaupun dia beribadah karena benci dan sombong serta bakhil, ya, maka tidak ada artinya. Walaupun dia rajin beribadah, tapi ada anak yatim, dia tidak menyantuni. Bagaimana kalau anak yatimnya itu kaya, ibunya ternyata bisniswati? Apakah harus disantuni juga? Tidak disebutkan dia ini. Anak yatim itu miskin atau tidak disebutkan. Asalkan dia anak yatim, tetap harus disantuni. Kenapa? Karena menjadi anak yatim itu kehilangan pegangan.
Walaupun dalam keadaan hidup sosial kita, anak yang kematian ibu lebih parah keadaannya daripada anak kematian bapaknya tahu. Iya. Karena banyak yang bertanya, saya pengajian kejar kajian anak yatim ini, saya bertanya, bagaimana dengan anak yang kematian ibu kalau kita disebut dengan piatu? Bagaimana tuh? Apakah mereka patut disantuni atau tidak? Tidak ada disebutkan anak piatu. Kenapa? Karena bapaknya masih ada. Terlepas dari bapaknya kawin lagi, bapaknya menyia-nyiakannya, itu bukan termasuk kepada hukum. Kenapa? Karena nasab seorang anak kepada bapaknya. Nasab seorang anak kepada bapaknya. Jadi kalau ada anak meninggal ibunya, anak piatu, itu harus tertib. Tidak ada urusan. Kadang-kadang kamu heran, ada di masjid-masjid, celengannya anak yatim piatu. Atau di anak piatu tidak ada dalam Islam. Tapi lebih parah keadaannya. Dia diabaikan oleh bapaknya. Bapaknya kayak itu apa ayam tuh? Bapak ayam tuh. Karena bagaimanapun seorang anak menjadi tanggung jawab daripada ayahnya. Nah, kalau polisi, apa? Polisi itu panjang. Jarang seorang wanita yang kematian suami langsung menikah. Enak. Kalau laki-laki itu kan anak seperti itu. Awal minoritas. Ya. Laki-laki itu menangi dari kuburan istrinya selantak. Menanginya pada karende. Kalau ketinggalan abang deh, ibu di rumah pun buka-buka WA, Rasul WA turut berduka cita atas wafatnya istri Kakanda. Kakanda aku, saya lihat si aku, punya kawan sekolah, akhirnya CBLK, tahu CBLK, cinta lama bersemi kembali. Aku pakai doa dulu, ketika menikah, itu kan ada pakai organ tunggal, menyanyi dan mengirim WA tadi menyanyi aja. Barana ampe dengan ibu, tak kabur doanya. Barana ampe dan nih. Jadi kalaupun ada anak piatu, itu mungkin hanya sekedar menyantuni dalam hidup bersosial, tapi tidak berupa infak seperti wajibnya kepada anak yatim. Itu kira-kira. Baik, perhatikan Bu. Yang kedua, wala yaqutu, dan tidaklah dia mengajak, hatta yaqutu, mengajak, dalam bahasa Melayunya mengajak ini menggalakkan, mengajak orang ala ta'ami, dalam memberi makan al miskin, orang miskin. Wala yaqutu ala ta'amil miskin, ini maksudnya dia tidak mengajak orang, tidak mempromosikan untuk mengajak memberi makan orang miskin, termasuk kepada keluarganya sendiri. Anak istrinya tidak diajak untuk memberi makan kepada orang miskin. Ya. Kadang-kadang ada orang miskin itu karena sudah tidak tahan lagi, terpaksa juga dia datang meminta ke rumah. Meminta juga dia datang ke rumah, ketok-ketoknya pintu. Ke rumah ambo sering, kalau orang datang itu bisa lihat dari atas sampai ke bawah. Yang minta Pak pakai titipan untuk makan. Itu bertanya dulu, lima hingga para orang anak. Hanya sabikan, bertanya detail. Kalau mencari di kampung itu siapa yang dicari, siapa mau. Jadi ada satu kali datanglah seorang perempuan
nyo tinggal kecilnya sabikannya negara. Nah, tanya itu. Baik mau cari ke situ, sudah datang ke dia. Kebetulan hari raya haji di Koto, ada bagian rumah mau dia lagi. Ya, dia pergi. 2 hari sudah tuh, baik cari ke kampungnya. Tanya kayak orang ni. Kalau nama itu psikolog, kalau nama itu. Tapi awak masih hos-hosan. Kira-kira mungkin ada 6 bulan atau setahun sesudah itu datang melihat, tapi tangan tu lah kayaknya habis stroke. Atau tanya melihat, lah mau cari ke kampung situ, tak ada awak di situ, orang situ tak kenal. Keceknya awak tak pindah pak, pindah kawakan kami, pindah ke kami. Memang tinggal di situ, berjalan. Kalau sempat mencari dia, tapi mencari dia lah stroke, suami ditinggal suami, anak tak sekolah, hanya kita kasih. Nah, jadi awak memberi pun harus detail dulu, celik supaya tak salah dalam sasaran. Hati awak kan bisa merasakan, oleh ibu ketipi nak perasaan, menangis orang sekali, ibu sekali, saya ada. Ya. Jadi paham kita ini memang betul-betul orang yang memerlukan. Apalagi di zaman kini kok banyak orang miskin kini kok. Minyak 50, berarti 25 sekilo. Tak tahu masak jo minyak, tentu tak mungkin membuat bakwan dia beli salah. Membuat bakwan dia beli. Dari sana. Makan goreng pisang dipanggang, tidak bisa. Ini banyak orang miskin sekarang. Nah, jadi yahuddu ala ta'amil miskin kok mengajak orang untuk memberi makan orang miskin. Jadi dia tidak mengajak, termasuk keluarganya sendiri. Datang orang meminta atau nampak orang miskin, dia mau mengasih, istrinya mau mengasih. Salah dia, awak tahu durang dulu. Ada tidak menggalakkan. Ini termasuk kepada orang yang mendustakan agama. Perkara orang miskin ini Bapak Ibu pernah mau sampaikan, awak harus tinggian dari awak, Kadang-kadang orang di muka rumah awak tu tak tahu, ternyata itu susah. Ya. Pernah menceritakan ada seorang anak kawan bercerita, anaknya mengecek kayaknya, Pak, itu orang yang depan rumah itu Pak. Tadi kakak dengar dia cerita, ada orang datang ke rumahnya, mungkin tukang PLN. Jadi orang PLN ini minta lagi. Kok kini lah tanggal 20, kok lah kalau iya lah tanggal 28. Ibu patang janji tanggal 25. Terus gimana? Kata ibu, yo lu nado piti dah Pak. Lu nado piti dah. Padahal dia tinggal di rumah kontrakan itu bagus. Kita tidak menyangka kata kawan ini, kalau ternyata dia hidup dalam kesusahan. Jadi cari dari zahir. Tapi kadang-kadang kawan itu memang pernah mendengar ibunya mengantarkan anaknya sekolah, atau para piramid pitih kecil anaknya cakap kawan kan, untuk awak sudah pitih koma. Kalau dia pitih koma pelanjuan dia untuk mengaji dah do. Jadi Bu, kita harus tinggian demewan. Ada orang yang miskin tapi tidak nampaknya miskin loh. Pandai baginya air. Tak dinampakkannya kemiskinan. Aikokolah orang yang patut diberi santunan. Tapi kalau orang menampakkan kemiskinannya, itu dapat fikir loh. Banyak. Kayak joki. Assalamualaikum. Baik. Dengan ayat ini, ayat 3 dari surat Al-Ma'un ini jelas bagi kita
bahwa kita sesama muslim, terutama yang sekeluarga, yang sejiran, ajak mengajak kita, menggalakkan supaya menolong anak yatim dan fakir miskin, menjadi perasaan bersama, menjadi budi pekerti yang umum. Az-Zamakhsyari menuliskan dalam tafsirnya tentang apa sebab orang-orang yang menolakkan anak yatim dan tidak mengajak memberi makan fakir miskin dikatakan agama. Orang ini nyata mereka mendustakan agama karena sikap dan laku barangainya itu menunjukkan bahwa dia tidak percaya inti agama yang sejati. Apa inti agama yang sejati itu? Yaitu tolong menolong sesama yang lemah. Jadi inti agama itu adalah akhlak menolong orang. Kalau bahasa Sianoknya care to other. Orang Sianok care to other, peduli dengan orang lain. Kok banyak istilahnya EGP. Emangnya gue pikirin peduli dengan orang itu ya. Jadi inti agama itu adalah akhlak, menyantuni orang lain, ya. Kalau tidak melakukan itu dikatakan orang yang mendustakan agama. Fawailu, maka kecelakaanlah lil musallin, bagi orang yang sholat, alladzina hum, yaitu orang-orang yang mereka itu an sholatihim, dari sholatnya mereka, sahun, mereka lalai. Dia melakukan sholat, tapi kecelakaan yang dapat olehnya, termasuk orang yang mendustakan agama. Artinya dia mendapatkan kecelakaan disebabkan sholatnya karena dia tidak sungguh-sungguh mengerjakan sholat itu, tidak dari hatinya, tidak mengerjakan sholat sebagaimana diperintahkan oleh Allah. Di dalam surat Al-Anfal dikatakan oleh Allah, tidak lain sholat mereka di Baitullah itu kecuali hanya siulan dan tepuk tangan. Kenapa siulan dan tepuk tangan? Tidak ada makna daripada sholatnya itu, tidak ada rohnya. Sahun asal katanya adalah lupa. Sahun itu arti katanya lupa. Kenapa dikatakan sahun ini? Dilupakannya saja apa maksud sholat itu, sehingga meskipun dia sholatnya tidak akan muncul dari kesadaran. Tidak dapat hikmah lah dia orang yang sholat ini. Jadi tidak menyempurnakan syarat dan rukunnya, mulai dari wudhunya tidak sempurna, apalagi sholatnya. Ya. Orang yang berwudhu tidak sempurna, orang yang sholat tidak sempurna, itu sholatnya sahun, sia-sia. Sholatnya itu dia lalai. Jadi ada tafsir lain mengatakan sahun ini, lalai ini, yang pertama pengertiannya lalai dari syarat dan rukun, yang kedua lalai dari segi menjaga waktu. Jadi lalai dari segi menjaga waktu ini, dia tidak begitu memperdulikan waktu salat ini, dia tidak begitu menjaga. Waktu salat ini terdiri daripada waktu afdal, waktu wajib, ya, waktu mubah, waktu makruh, waktu haram. 4 ya. Waktu ibadah itu, waktu salat, wajib, mubah, makruh, haram. Nih, jadi dia tak peduli dengan waktu salat segala macamnya. Syarat rukunnya dia tidak mempedulikan. Dalam satu riwayat pernah dikatakan ada seorang sahabat datang terlambat ke masjid, jika tidak terburu, tidak terkejar dia untuk salat berjamaah. Lalu dia salat, nampak oleh Nabi dia salat. Lalu disuruh oleh Nabi ulang lagi salatnya.
Kenapa ya Rasulullah? Engkau belum sholat? Engkau belum sholat. Disuruh ulang sampai 3 kali. Kenapa disuruh oleh Nabi? Karena dia lalai dalam sholatnya. Lalai dari segi apa? Syarat dan rukunnya. Dia sholat itu tidak tumaninah. Itu termasuk juga orang yang lalai. Jadi pada intinya orang yang lalai dalam sholat ini termasuk orang yang sholatnya tidak ada ruhnya. Tidak ada ruhnya. Mungkin kita bertanya, apa sih tanda-tanda sholat kita itu diterima oleh Allah? Di antara tanda sholat kita itu diterima oleh Allah adalah adanya perasaan lega setelah kita sholat. Berbeda perasaan kita sebelum sholat dengan sesudah sholat. Kalau sebelum sholat kita galau, setelah sholat, kalau sholat kita itu diterima, tenang pikiran kita. Tapi kalau sebelum sholat galau, sudah sholat gila, sebelum sholat galau, sudah sholat tambah gila ya. Sholatnya itu atau sholatnya sahur itu orang yang lalai itu. Nah, ya. Baca lagi ayat yang ke-6. Alladzina, yaitu orang-orang yang mereka itu yuraun ria. Orang yang ria juga dikategorikan sebagai orang mendustakan agama. Kenapa? Karena ria itu termasuk sifat yang tercela. Walaupun dia beramal, kadang dia baik kepada anak yatim, kadang dia memberi makan kepada fakir miskin, kadang dia kelihatan khusyuk dalam sholat, tapi dikerjakannya karena ria. Ini termasuk orang yang mendustakan agama. Datang dia memberi santunan kepada orang miskin, difoto, disebarkan. Biasanya orang pemilu tuh, jelang pemilu tuh, jelang pemilu. Dan datang ke orang miskin, foto dari foto disebarkan. Inilah contoh pemimpin yang merakyat. Pilih ya, nomor 3. Kan? Kalau tak pilih, katakanlah misalnya mengasih proposal orang ditolaknya, bodoh teman. Taruh, itu ya. Dia melakukan semua amal itu menyangkut anak yatim, menyangkut fakir miskin, sholat itu untuk iklan saja. Calon pemimpin jadi imam, imam dalam sholat. Pokoknya sholat lah. Akulah pemimpin yang baik, melaksanakan ibadah umrah. Rupanya pasang kain ihramnya terbalik ya. Kain ihram itu mestinya kalau tawaf itu untuk laki-laki menutup bahu kiri, melewatkan kain ke bawah ketiak kanan. Kebanyakan tidak tutup bahu kanan, lalu ke bawah ketiak kiri. Alam bertolak dikomentari oleh netizen, langsung ditukar, dia edit fotonya di balian. Di balian jadi seolah-olah kenapa itu padahal salah. Itu apa? Untuk reklame ria. Jadi hidup orang yang ria ini penuh dengan kebohongan dan kepalsuan. Kalau tidak dipuji oleh orang, mundur dia, patah semangatnya. Rugi orang yang ria ini. Ya. Panik serang saja. Orang yang beramal karena ria, panik serang saja. Kalaulah seandainya seorang ibu ria, kalaulah seorang ibu mempunyai sifat ria dalam bekerja, mungkin banyak ibu-ibu yang pensiun. Banyak ibu yang pensiun. Tidak tahu dia mau menjadi amak juga. Kamu begitu. Dasar rupo itu kalau juambo indah ada surang dia dan memuji yang boleh. Ambo jago paling pagi lalu paling terakhir. Pada ada dan memuji ya.
Banyak ibu-ibu mengerti itu. Kalau seandainya seorang ibu seperti itu, tapi kenapa ibu itu bekerja terus dia? Karena dia ikhlas. Ikhlas orang ibu itu. Ibu ya. Walaupun kadang-kadang lapane ibu-ibu bekerja tak ada pujian dari suami sendiri pun tak ada. Amalan caci boleh. Lapane kalau bekerja di dapur memasak tadi caci sana. Pak aku serman tu masak tak pandai masak. Boleh buat lawan tu. Nampaknya suami mencari lawan. Kau ada yang apa kan begitu. Tak boleh pun melawan suami pun. Walaupun suami awak pancacik, tak cik juga kalau jual pokok dihargai oleh suami aku. Malahan cacik dan dapat yang pun. Diam saja. Kamu? Oh, wanita perhiasan dunia. Sebaik-baik perhiasan adalah wanita salihah. Jadi pak wanita salihah itu sebenarnya. Ba'abanalah suami ibu tidak pernah memuji ibu. Para banalah banyak cecaan dari suami ibu kepada ibu. Tapi alun sakit jam Fir'aun ya benar. Alun sakit jam Fir'aun benar. Ya, alun sakit jam Fir'aun. Jadi tanam saja. Tapi menjadi perempuan pun untuk tanam susah loh. Sekolah Ustaz, habis sekolah dah menikah. Habis nikah. Katanya apa awak lah. Beliau umur beliau lah. Dari dulu dari awak. Panjang hidup dan nampak celik. Orang parusi itu boleh dilawan. Tak boleh dilawan. Parusi itu kalau dilawan cik 10 dan wah. Kadang-kadang kalau parusi itu ada cik. Lawan lama kaya. Coba lawan. Lawan dek suaminya kan. Coba tetangani panjang. Jadi kenapa seorang ibu bisa bertahan bekerja meskipun dia tidak ada pujian? Karena dia ikhlas. Jadi dia tidak ada beban. Walaupun kadang-kadang sakitnya dia sembunyikan. Ya, apa bedanya Pak kok sakit sih? Ada. Kalau ibu-ibu kok sakit, tanam saja. Ya, bertahan saja. Karena dia ikhlas. Abi itulah dikatakan tadi orang yang ria itu. Nah, kalau saya mengatakan, orang yang kurang pujian dari manusia, dia pun mengundurkan diri dan merajuk. Karena hidupnya penuh dengan kebohongan dan kepalsuan. Tapi kalau senang hati kita mengerjakan sesuatu, itu ikhlas. Tidak ada yang menjadi beban bagi kita. Orang yang ria inilah yang dikategorikan juga sebagai orang berdusta agama. Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, ciri-ciri orang yang ria itu adalah di depan orang banyak dia tangkas, apabila dia sendiri dia malas. Banyak orang mencari itu hebat ya. Kalau dia seorang kan, contohnya seperti sholat tadi. Kalau banyak orang mencari ramai orang sholat, dia sholat suruh orang ganti beko. Allah, detik jangan kau bacaan ini. Ihdinas. Tapi tipenya salat seorang akan disebut dengan salat tekukan dan siulan tadi. Sudah.
rugilah kita kalau seandainya kita beramal disebabkan oleh karena kita riya. Dan orang yang riya ini amalnya nggak masuk catatan ini. Orang yang riya itu di mahkamah Allah nanti tidak ada amal catatannya. Dalam satu riwayat hadis dikatakan ketika dibuka buku catatan seorang hamba, ada amal yang dia kerjakan tapi tidak disebutkan oleh Allah. Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Ketika kita dibangkitkan nanti pada hari itu, manusia ingat semua yang dikerjakannya. Tak karena dia sadonya pernah dikerjakan. Ibu-ibu, gineko, bapak, sajak mulai balik, awak kan mulai berakal dari balik. Sampai kini kok tak karena tak sadonya dan pernah awak alami, dan pernah awak kerajokan, dan pernah awak kecean. Kenapa? Tak sadonya kan? Tapi nanti di akhirat semuanya akan terkena ada waktu. Sebab dalam pemeriksaan amal kita itu, dalam hisab kita itu akan ada klarifikasi ke orang ini. Ditanya Allah kawak kok hari Jumat jam 1:30 balik tanggal 1 April tahun 2022 dijanjang sampai puluhan mampa kecekkan sianu berdua. Ya enggak, dalam catatan. Atakanlah lewat tu. Yo ya Allah. Itu yang disebut dengan yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Hari itu manusia ingat dengan apa yang dikerjakan. Hari Rabu tanggal 30 Maret tahun 2022 jam 2 di jalan situ mampir daun kunyit, tak minta izin. Batua ya Allah. Berarti mampir mencilok. Apa catatannya? Detil. Tetekan lewat. Lah selesai sadonya di Pariso. Ya Allah, ambo dulu ada pengen mengaji ke pesantren mahasiswa ya Allah. Tak mau. Nah, itu catatannya ya Allah. Kan mau mengaji majelis ilmu tuh. Lagi Pariso deh. Nah dulu. Lahi ya Allah. Ambo dulu paling dulu tiba. Lalu nado orang tiba. Lalu paling dulu tiba. Aduh Allah. Ya Allah, kamu datang bukan ikhlas tapi mau setor muka. Tak ingin cari ilmu doh, tapi ya pengen lawak ke situ kawan awak baik ya Pak. Makanya tak ada dalam catatannya. Itu aku ria tadi. Amalan ria itu dia ukur habis sia-sia. Tapi kalau ibu-ibu psikopok duduk boleh muko, baru catatannya Pak. Mau boleh muko ya Allah. Ya boleh muko. Jadi oh iya ada catatannya Mak. Tuh. Mudah-mudahan ya. Tuh jadi amalan ya. Jadi sekecil apapun. Kalau di tadi kan apa kita tertuju sendal itu sendal masjid ada sendal jadi kali itu sendal waktu itu pakai sendal itu sendalnya aku sudah maaf catatan yang tak benar itu bisa pertanyaan ibu itu bagus sekali. Dan Ambo pernah melakukan survei. Rompasualo itu kan wajar saja lah. Orang-orang aku pakai jen tetapi udah kan. Jadi adalah seseorang ketika sandalnya dipakai, rupanya nyelah selesai sholat.
Cari sandalnya ada. Siapa nama pakai sandal Al-Quran? Rupanya datanglah itu si bapak dan sampai kedua pakai sandal. Dia cari. Dia cari sulit mantau. Tadi sih dia memakai itu. Apa namanya kok? Yang pertama. Yang lain, saya cari. Balang mana tak? Tak pulang kau. Ekor terumpawan dapat nampak. Ya nak nampak. Rupanya keluar orang dia berdua pakai sandalnya. Ditolong orang lo memakai. Jadi Bu, walaupun itu biasa sebaiknya dihindari. Sebaiknya dihindari. Karena kita tidak tahu apakah orang yang punya sandal itu ikhlas atau tidak. Ya tentunya sudah dipakai. Kenapa mungkin nyoba kecil dulu? Nyawa sudah memakai. Pakai sandal lapak dia sandal ibu dari alhamdulillah kecilnya kan. Nyawa dipakai. Tapi kalau sebelumnya dipakai tentu makanya minta izin lah. Lebih baik. Tapi kalau orang dan minta izin, sebaiknya hindari lah. Kalau hilang sandal kita Hilang terumpawan. Kamu jadi hilang terumpawan misalnya ngaji pengajian kalau ke masjid situ keluar atau terumpawan baca banyak. Ikhlasannya lah. Rupanya setahun sudah tuh nampak sandal terbalik di situ. Tidak apa-apa sandal hilang di masjid daripada tidak pernah kelihatan sandal kita di masjid. Ikhlaskan aja. Makanya kalau kita masjid itu jangan terlampau mahal-mahal mana dipakai. Terlampau Jepang saja dipakai. Jadi sebaiknya ibu tadi itu hindarilah. Tidak usah wakil. Terlepas nanti apakah dicatat atau tidak. Yang pasti satu saja, kita memakai punya orang tanpa izinnya. Walaupun orang itu mungkin akan mengizinkan, tapi dari segi adab karena ya Pak. Karena hati kita ini semua tidak sama. Ada yang ikhlas, ada bukan yang merah-merah, dia dipakai terompambo, padahal kaki ambo dikuruk, kau pindah betul. Akhirnya seperti itu kan. Dia sebaiknya dihindari. ada yang dekat bukan sepatu itu sama warnanya nanti Bukanya. yang agak baru. Ya kianya kawan dan agak baru. Nggak, yang punya peserta yang baru itu. Oh itu. Itu catatannya untuk inyur dalam bawah. Yang catatan sandal kita diambil orang, besok tipu aja di akhirat kok aku terompa dan hilang dua dalam masjid. Baik, baca. Nih, bacakan lagi. Wayamnaun al-ma'un, wayamnauna dan dia menghalangi al-ma'un, memberikan barang sebarang pertolongan. Al-ma'un ini di dalam kitab tafsir dijelaskan barang-barang yang biasa dipakai untuk pinjam meminjam. Jadi orang yang menghalangi yamnauna, mereka melarang untuk memberi pinjaman barang-barang yang biasa dipinjam ini, dikategorikan juga sebagai orang yang mendustakan agama. Artinya orang yang pelit, orang yang cengkeh. Orang yang cengkeh, pelit dalam meminjamkan barang-barang yang sudah biasa dipinjam. Kalau di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan al-ma'un ini barang-barang mungkin seperti barang-barang yang terbuat dari besi, soko pariu, kuali, atau mungkin cawan yang biasa dipinjam-pinjamkan seperti itu. Dia tidak mau, tapi pada intinya orang yang menghalangi memberi seorang pertolongan ini termasuk orang yang pelit ya. Orang minta tolong tidak mau ya untuk memberikan pertolongan. Cekek melapi namanya. Cekek melapi. Hari hujan payung bakapi kawat tarege sepeda bayi kurang meminta saku dijahit ceke balapi sampili
Itulah yang dikatakan yang namunan maun. Meminjamkan barang-barang yang biasa dipinjamkan saja dia tidak mau. Nah, ini termasuk orang yang menustakan agama. Kalau barang yang tidak biasa dipinjamkan dia tidak mau, itu wajar. Bu, pinjam suami ibu sementara. Itu tidak biasa dipinjamkan bro. Tapi pinjam ini sementara bu, itu pinjaman biasa bu. Oh pinjam cangkul sebentar, pinjamlah biasa. Oh pinjam pisau sebentar, pinjaman. Karena itu biasa untuk dipinjamkan. Pinjam kursi sebentar, pinjamkan. Nah, tapi kalau yang sifatnya pribadi, kan dipinjam. Contohnya pinjam suami, pinjam istri, nggak boleh. Tapi barang-barang yang bisa pinjam kaleng, pinjam piring, itu biasa untuk dipinjamkan. Ini orang yang merusakan agama ini, orang meminjam itu dia tidak mau. Atau dikategorikan sebagai jam namunal. Nah inilah dikategorikan sebagai orang yang merusakan agama. Yang pertama, orang yang menolak anak yatim, tidak mau menyantuni anak yatim. Yang kedua, orang yang tidak menggalakkan, mengajak orang untuk menyantuni fakir miskin, termasuk dia sendiri. Yang ketiga, orang yang lalai dalam sholatnya. Yang keempat, orang-orang yang ria. Yang kelima adalah orang yang tidak mau, tidak suka mengulurkan tangan untuk membantu orang lain. Mudah-mudahan kita dihindarkan oleh Allah dari sifat yang demikian. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Ya Bu. Tadi kan hadis Nabi mengatakan saya bersama orang yang menyantuni anak yatim. Ya. Menyebutkan jaminan. Kalau orang itu tidak menyantuni dengan kondisi yang maksud pengurusnya yang mengasuh maka orang yang memberikan hanya sebagai donatur gitu. Apakah orang memberikan hanya bantuan dan atau donasi itu termasuk di dalam Semuanya. Orang yang memberikan donasi, orang yang memberikan infak dengan orang yang mengayomi anak-anak itu. Contohnya seperti panti asuhan. Ya, panti asuhan itu ada donatornya. Kemudian ada yang menjaga anak-anak itu. Jadi kedua-duanya, orang yang memberi donatur itu dikategorikan sebagai orang yang menyantuni, orang yang menjaga anak-anak itu dengan baik juga termasuk kepada orang menyantuni. Karena ada orang yang di Sumatera Barat itu, kamu dulu coba salah bagi ngantar-ngantarkan titipan orang saat dana SPT, kamu tidak tahu kasih hari kan, cari panti asuhan. Jadi ada satu panti asuhan memelihara anak-anak yatim dan anak-anak fakir. Itu pengurusnya tidak di situ, tidak di asrama itu. Ya, jadi anak-anak itu saja yang hidup, tapi semua uang dikasih ke pengurusnya. Ditanya ke anak-anak itu, makanan mereka tidak cukup. Ini dia termasuk juga ini. Ada lagi satu panti yang lain. Oh, anak-anak itu sehat-sehat, kapuk-kapuk anak-anaknya. Nah, kenapa? Yang menjaganya itu dia tinggal di situ. Dia asuh anak-anak itu seperti mengasuh anaknya sendiri. Nah, itu sebenarnya. Jadi nan pertama ada betul pengurusnya, nan kedua betul kedua-dua pengurus. Nan awak masyarakat niat awak sampai. Nah, kesalahannya nanti oleh pengurusnya. Ada pula panti asuhan kok. Terlalu banyak mana dana donasi yang diadakan sampai balik pun lama butuh. Ada pengurus yang mengecek kamu lama butuh balik itu, karena saking banyaknya kasih tutup ramai. Makan anak-anak ditakan. Ada dulu di Padang. Di Padang sampai mau ke sebuah daerah kampung itu nyobain panti asuhan. Kalau datang donatur, datang orang bagi bantuan, panggil anak-anak seluruhnya, anak kampung tuh. Aku lah anak awak, padahal anak-anak itu tak tinggal di situ loh. Terus sudah datang kan? Sehingga ketika bertanya ke orang kampung di situ, mengapa kemari?
ambo ko rencana ko akan bagi bantuan untuk anak yatim. Berubah wajah si bapak yang mata jongkok. Pak apa? Mungkin ada informasi yang pada supaya tidak salah lo ambo mengiakan ikut titipan bang. Kalau tidak menurut ambo ajak pak cari sejonan lain ya pak. Bang begitu karena panti di Sikoko lain dari yang lain. Pak lainnya tuh anak-anaknya dipinjamnya pak. Kalau tahu pak kamari kok dijawabnya nama apa sebelumnya kumpulnya di bangunan ini hanya kecil aku anak yang miskin. Orang kampung situ demikian akhirnya tidak jual. Jadi kalau katanya ini kebutuhan banyak. Bagaimana menyiapkan kuliah kita membayarkan kuliah orang tua Ustaz itu bagaimana cara akadnya itu Dilepaskan. Yang mau sarankan itu fidyah untuk orang tua ambo sebutkan namanya. Sama dengan zakat ya caranya apa? Kalau dalam masalah akad kok ijab kabul kok seraham kok ahlinya kan. Nah, jadi tapi kira-kira seperti itu harus sebutkan. Iko mau bayar kok fidyah orang tua ambo namanya iko. Ambo tarimo fidyahnya daripada nama orang tua tadi sebutkan. Tuh. Nah, pertanyaan tadi nyambung anak yatim itu sama tidak pahalanya dengan anak yatim? Setiap kebaikan ada nilainya di sisi Allah. Tapi tidak semua kebaikan itu dia sama nilainya. Ada yang berlebih, ada yang kurang. Nah, lalu apakah menyantuni anak yatim itu sama dengan anak yatim? Mungkin dari segi keutamaannya tidak sama. Tapi dari segi amal baik, amal saleh, kita dapat pahalanya. Jadi tidak usah dipikirkan sama atau tidak sama kok. Kalau tinggi menyantuni anak yatim kok, tidak usah senang menyantuni anak yatim kok. Padahal kalau kita berbuat baik kepada dia, membuat hatinya gembira, menggembirakan hati orang itu juga berpahala. Yaitu mungkin niat awak tadi itu adalah untuk anak yatim atau fakir miskin lagi. Anak-anak yang miskin, anak yang tinggal di panti itu kan anak-anak yang miskin. Jadi Allah sudah akan menilai kau di mana kau itu saja bu. Aku niat kamu. Mudah-mudahan menjadi simpanan yang baik nanti di minta tolong diulang pertanyaan ukuran ini. Pertanyaan ibu ini masalah Ramadan. Nah, kita simpan pertanyaan ibu sebentar. Kita bahas dulu karena memang ada dia juga membahas tentang Ramadan di sini. Ada pertanyaan yang lain? Berkaitan dengan ya? Nah. Yang maksud dengan tumakninah ini, asal katanya ini yatma'anna yatma'innu, tenang. Apa ukuran tumakninah itu? Ukuran tumakninah itu ada rentang waktu antara satu gerakan dengan gerakan yang lain. Maka itu dikategorikan tumakninah. Seperti ruku. Ruku itu dikategorikan tumakninah apabila ruku itu sudah kita lakukan dengan sempurna, lurus punggung kita, kemudian ada rentang waktunya agak beberapa saat. Berapa lama rentang waktu itu? Sekadar kita membaca tasbih agak 3 kali. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Sudah sempurna gerakan kita. Bangkit i'tidal,
sempurna berdiri kita. Jadi tidaknya ruku sami'allahu liman hamidah dan sempurna dan tak ada gerakan lagi. Itu dikatakan tumanina. Tapi kalau masih ada gerakan sami'allahu liman hamidah langsung kita ruku, itu tidak dikategorikan. Kalau dari sujud tuh Ustaz, Ah. dari sujud tuh rehat sebentar. Oh itu. Ya, itu yang biasa. Itu inti pertanyaannya itu. Mau berhenti sebentar dari sujud, mau berdiri, mau duduk sebentar, duduk istirahat, atau mau langsung berdiri, terserah. Itu tidak kategori tumanina. Yang tumanina itu dalam gerakan intifal, pertukaran daripada gerakan-gerakan. Kalau itu tuh memang ada Nabi mengajarkan. Nabi sebelum berdiri dari sujud, duduk dulu sebentar, duduk istirahat namanya. Mengajarkan oke. Ya, silakan. Apakah wajib di zakat itu diangkatkan? Sebenarnya zakat itu diangkatkan. Nah, saya bayarkan zakat saya. Ya, saya bayarkan zakat saya. Bahkan disebutkan nama, sebutkan namanya. Oh, itu adalah sakit. Ada sebutkan. Harus disebutkan ini zakat. Kalau zakat harus dilepaskan. Karena dalam zakat itu ada ijab dan kabul. Kalau zakat itu ada ijab dan kabul. Kalau sedekah tidak ada ijab kabul. Tapi kalau zakat itu ada ijab dan kabul. Kalau adalah segi sedekah. Nah, dia akan sedekah. Itu untuk sedekah. Tapi kalau zakat harus dilepaskan. Lepaskan zakat. Kalau dilepaskan tidak sempurna ya. Kalau masalah tidak sahnya itu, kamu tidak pernah mengatakan tidak sah, tapi termasuk pada hukum dalam hukum. Ada masalah tersinggung, karena ini adalah hukum Allah. Harus diucapkan, tak boleh berarti. Sebabnya harus menjadi sahabat dari mau zakatnya. Orang yang diberi zakat itu kan asnaf yang 8, termasuk kepada keluarga kita yang tidak berada di bawah tanggungan kita. Bagaimana maksudnya yang tidak di bawah tanggungan kita? Kita tidak memberinya nafkah secara teratur. Misalnya hadiah, hadiah awak, fakir atau miskin. Tiap bulan dua hadiahnya. Kalau tiap bulan dua hadiahnya, berarti inyo berada di bawah tanggungan awak. Inyo tidak boleh dibiasakan. Jadi orang yang berada di bawah tanggungan kita tidak boleh kita beri zakat. Tapi awak hadiahnya sekali-sekalinya, itu boleh beri zakat. Karena inyo tidak berada di bawah tanggungan kita. Sedekah ini kan diutamakan ke kerabat kita. Ya, sedekah termasuk zakat ini diutamakan kepada karib keluarga kita dulu. Sudah keluarga baru meletak ke kita. Agama seperti itu angkat dengan ambil zakat seperti itu. Agama zakat, ambo serahkan zakat ambo kepada ambil zakat untuk diserahkan kepada yang mustahik. Saya berhak ambo serahkan zakat ambo ini untuk diserahkan kepada orang yang berhak. Ambo terima zakat ibu, namo iko
untuk ambo serahkan kepada orang yang mustahik. Itu seperti itu Pak. Nah, tapi nama dari ibu tadi. Nah, adik-adik ketika magih kok disampaikan iko zakat dari ibu iko namanya. Sabian itu aja. Jadi sagan-sagan kok tak perlu. Kalau dalam masalah hukum Islam, tak ada makan lepek sagan, tampak lepek sagan. Tapi banyak kalau lepek sagan banyak. Baru ambil zakat itu berhak menerima zakat. Ya, boleh menerima zakat. Banyak kalau jadi ambil zakat itu jangan kayu-kayu narik ya. Oh, tak boleh loh. Tak boleh loh. Kalau ibu tidak dikategorikan sebagai ambil zakat tu loh. Yang ambil zakat kok hanya mengumpulkan zakat orang banyak. Kalau dari busana awak sendiri, surangnya, awak sunat tapi intinya tak ambil zakat, awak namanya dapat. Kalau ambo misalnya banyak orang yang memakan, banyak orang yang menitip. Kok jadi ambil zakat. Ya, tapi sebenarnya ambil zakat kok ditetapkan. Jadi kalau di masjid kok ambil zakat itu. Jadi tak pribadi loh. Ambo kan mengumpul zakat mah berhak mau ya. Jadi kalau dia orang zakat mau potong, tak boleh seperti itu. Nah, jadi dia di bawah, misalnya di masjid dibentuk ambil zakat atau organisasi dibentuk ambil zakat. Oh dewan dakwah kok orang yang mengurus zakat di situ kok termasuk ambil zakat. Mereka berhak untuk mendapatkan. Ya. Kalau maksud ininya Bu, ibu melakukan itu tidak dengan nama lembaga. Ini harus ada lembaganya yang menetapkan ibu sebagai ambil zakat. Tak bisa awak saja loh. Ambo ambil zakat, kau itu ambo mencari zakat untuk orang. Siapa menunjuk ibu? Ambo surangnya. Tak bisa loh. Sebab itu akan menimbulkan nanti apa fitnah, menimbulkan fitnah. Anak yatim tidak boleh dikasih zakat. Kepada ibunya baru, kepada ibunya boleh. Kepada ibunya, ya. Dia wajibnya zakat. Tetap diwajibkan zakat. Tergantung zakat apa. Zakat fitrah atau zakat mal. Kalau zakat fitrah kan masih menawar tuh. Setiap tahun tiga sampai 2,5 liter. 2,5 liter, 2,5 kilo. Tuh. Kalau zakat mal, tergantung malnya apa. Kalau ameh 2,5%. Dan ameh dan zakat kanto tidak kurang jumlahnya dari 83 gram, cukup selama setahun. Ibu menyimpan ameh 83 gram, tak tahu gram itu, ya, setahun. Itu ibu keluarkan zakatnya. Tahun besok segitu saja jumlahnya, keluarkannya zakatnya 2,5%. Tidak sekali setiap tahun. Yang penting cukup nisab dan haulnya. Keluar terus setiap tahun selama jumlahnya tidak kurang daripada 83 gram. Dikonversikan dengan ameh tadi. Ya, dihitung jauh. Ya makasihnya sekali dikaduan itu tahun besok mungkin kurang jumlahnya. Tapi kalau tetap jumlahnya tetap dikeluarkan setiap tahun.
Ibu tak kanan ibu kwitansi di toko Ame. Judul kwitansi di toko Ame, berhias sambil menabung. Menabung sambil berhias. Artinya walaupun perhiasan, ibu memerlukan menabung. Jadi walaupun perhiasan, tapi itu ibu menyimpan titip. Dan termasuklah dia kepada barang simpanan. Ustaz, 8 gram itu berapa emas? Malah, kalau dah paham, karena jarang-jarang melihat itu. Paling-paling bisa ngamih menuju kemana. Orang yang minta-minta zakat itu lihat lo dulu, lihat lo orangnya dulu. Nah, pernah dulu dia lampu zakat, kamu dapat kerja nih. Iya. Tapi dalam Islam minta-minta kau nak boleh loh. Minta-minta kau boleh dalam Islam loh. Nah, baik. Selesai ya. Masalah zakat, masalah akad, Ustaz Arham makan. Jadi Ustaz Arham. Zakat, masalah apa? Wakaf, masalah anak yatim. Bagi itu baras untuk dai pedalaman ya. Ini ada program Paris untuk dai. Datang beliau kan menghantarkan dai ke pedalaman. Akhirnya Paris nih yang diperlukan. Kau infakkan kalau kau datang tu lipu kemari kepada masyarakat bagi itu secara hamba langsung dan satu kau ketahui. Nah, kata lawan tanda. Ada aja lah nanti program zakatnya masih ada. Jadi kalau kamu suka zakat, tidak tentu lipu kasih kaki lagi kau secara hamba sampai ke tujuannya insyaallah. Ustaz kau boleh diajar zakat tergantung ustaznya. Kalau ustaznya pelan merah, tidak berhak menerima zakat kau. Walaupun dia makin ceramah-ceramah, tapi dia hidup dalam kecukupan. Makanya untuk ustaz kau zakat tak cocok, nah lebih cocok hadiah. Cocok dari tertawaran orang zakat tu. Mungkin untuk kamu, mungkin untuk miskin mungkin. Itu tahu. Jadi kalau untuk ustaz itu hadiah. Boleh buat dia binti kau ustaz, tapi hadiah buat dia untuk ustaz. Tak zakat kau sedekah untuk ustaz. Tak boleh tau. Aku lagi zakat untuk udah ustaz yang biasa lagi udah zakat kan itu. Itu yang berkatakan tadi. Kita lihat dulu apakah dia ini patut, tapi pada intinya ustaz kau tak boleh jaga zakat. Kecuali ustaz guru mengaji. Guru mengaji majana anak MDA, majana anak ngaji itu ustaznya tuh. Nah, itu boleh buat dia zakat tuh. Udah kan guru mengaji ya tuh untuk udah selalu ya. Itu boleh. Tapi ustaz yang keliling-keliling ya, itu tak boleh loh. Karena dia sanggup. Jadi kalau hadiah boleh. Jauh ya. Kalau untuk orang Palestina itu gimana Ustaz? Bantuan untuk Palestina? Untuk Palestina itu aku masih ada tanda tanya di kepala Lombok untuk Palestina. Ustaz-ustaz yang datang, syekh-syekh dari Palestina, itu masih ada tanda tanya, nggak bisa menjawab. Bisa menjawab. Kecuali karena di tempat awak sendiri sebenarnya masih banyak, tapi awak sendiri sebenarnya lebih banyak. Bukan kita mengabaikan orang Palestina itu, tapi aku pernah membaca apa dikatakan oleh orang Palestina, kami tidak memerlukan uang Anda, yang kami perlukan adalah doa Anda. Ketika kami Anda selipkan dalam doa Anda, maka itulah yang lebih utama bagi kami. Ya Allah, tolonglah supaya Al-Aqsa
dimerdekakan dari penjajahan. Itu lebih parahlu di kami daripada kalian rakyat titik. Ada orang Kristen yang menjajah. Tapi kenapa dia kesini Ustaz? Olah. Itu seperti itu Ustaz Adi Jafar itu kemarin itu Lah itu tidak kapasitas kamu menjawab, jadi lebih baik tidak kamu jawab. Tidak kapasitas kamu menjawab, jadi tidak kamu jawab. Ibu di belakang tadi duluan, silakan Bu. Ya. Akan dipotong. Setelah pensiun masih wajib kamu potong. Para juta yang kalian zakat usaha PNS itu para juta gajinya untuk yang zakat. Itu kontroversi ya, zakat profesi. Kalau tidak salah ambo paretongannya minimal gaji pegawai kok mulai daripada 3,5 juta penerimaan bersih. Tapi kalau seandainya gajinya 3,5 juta, pengeluarannya 5 juta, ekornya itu sebenarnya tidak wajib zakat. Tapi tetap dipotong. Tetap dipotong. Pokoknya gaji 3,5 juta nanti itu dipotong. Ya Bu. Jadi kalau pensiun Pak Anu biasanya kan tidak dipotong, kalau pensiun kan tidak dipotong. Nah, kalau pensiun kan tidak, pensiun tidak dipotong. Jadi dihitung saja Bu. Ya pensiun tidak dipotong ya untuk zakat. Dihitung saja setahun itu para penting ibu itu sadonya sampai tidak 83 gram ame. Dia makan kami. Dulu sudah dihitung Bu sadonya, ibu hitung pengeluaran setiap bulan. Ternyata yo piti 83 gram ame, pengeluaran 90 gram. Gitu. Ya syarat zakat itu kan nisab haul, nisab cukup bilangannya selama setahun, cukup jumlahnya, kemudian waktunya setahun. Waktunya setahun. Ya Bu. Jadi dihitung pengeluaran. Kalau seandainya pengeluaran awak pun, maksudnya pengeluaran normal Bu. Bukannya gaji ibu misalnya 4 juta, pengeluaran ibu 5 juta karena ibu mengkredit foto, mengkredit itu, nah itu tak dihitung. Tapi untuk kebutuhan makan, uang sekolah anak, ya, sewa rumah, untuk makan, ternyata tekor, itu nggak wajib zakat dong. Kalau nggak tekor, kita tutup masalah zakat untuk sementara. Panjang ceritanya zakat. Ya, kita tutup sementara. Baik, pertanyaan ibu tadi. Kalau kita ibu boleh menilai, boleh menilai salah. Alam, setelah selesai. Kita gaji sedikit Ramadan, ya. Tapi kita sudah selesai gaji Ramadan. Mungkin ada ibu-ibu yang sudah berpuasa pada hari ini. Mudah-mudahan puasanya diterima oleh Allah. Mungkin ada kita yang akan puasa besok. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita berpuasa besok. Artinya kita sudah dipertemukan oleh Allah dengan bulan mulia. Di samping kita berpuasa, apa lagi yang harus kita kerjakan? Dalam kajian mungkin dalam rentang waktu 5 hari itu, baik itu di taklim, di acara-acara
berdoa bersama, termasuk di khutbah Jumat, kamu selalu menyampaikan tentang Ramadan. Ramadan kau sama paham adalah bulan yang mulia. Kemuliaan Ramadan itu hanya bisa diketahui dan dinikmati oleh orang yang paham nilai. Kalau orang tak paham nilai kemuliaan sesuatu, maka dia akan mengabaikannya. Ibu punya pakaian, yang satu belinya 150.000 semeter, yang dia 50.000 semeter. Berbeda tak ibu memperlakukannya? Namun ibu memakai baju 150.000 semeter itu pai mencuci, memasak di dapur. Amun ibu membawa baju 50.000 semeter itu pai untuk acara watan tamu. Maka nilai di sini membedakan. Kalau orang paham nilai, maka dia akan memperlakukan sesuatu yang bernilai itu dengan sebaik. Begitu juga dengan Ramadan. Makanya ada ungkapan ulama mengatakan, udah tahu apa hadis atau belum bertemu ininya. Kalau kamu tahu apa yang ada di Ramadan, maka kamu akan berharap Ramadan sebagai. Tapi tidak banyak orang yang paham dengan kemuliaan Ramadan toh. Sehingga mereka Ramadan ini tak lebih hanya pertukaran jadwal makan dari 3 kali sehari menjadi 2 kali sehari. Waktu untuk lebih banyak tidur daripada untuk beribadah. Jadi Anda harus lakukan selama Ramadan kau ketahuilah nilai Ramadan perlu. Yang ada di dalam Ramadan. Dalam Ramadan kau setiap amal sunat pahalanya sama dengan pahala amal wajib di luar Ramadan. Tentu amalan wajib lebih tinggi lagi nilainya. Kemudian bulan Ramadan ini bulan keampunan. Maka yang harus lakukan bulan Ramadan kau banyak-banyak minta ampun. Doa minta ampun. Ya, doa banyak. Atau ngaku kepada Allah. Ngaku kepada Allah, ya Allah, dosaku banyak ya Allah. Ampuni. Pakai bahasa Minang tadi. Tak pandai bahasa Minang, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Inggris mungkin bisa. Banyak minta ampun. Terlebih pada saat menjelang berbuka puasa. Pada saat menjelang berbuka puasa, ada satu doa diajarkan oleh guru kami. Ambo hari itu minta dimasukkan ke grup supaya kau bisa mengirimkan doa. Tapi kalau 5 hari belum masuk aja deh. Kerja kasih Yogi ya gitu. Ambo ada dalam grup dah. Ada cari-cari ya kau ya. Mau Ustaz kalau muncul-muncul. Jadi supaya kau bisa mengirimkan doa itu. Jadi di antara doa itu menjelang berbuka itu adalah bahasa Indonesia bisa dulu. Ya Allah yang maha besar, Engkau maha pengampun dosa yang besar. Nanti dia akan berserahkan nanti katanya. Nanti, karena lagu utang doa aja utang ya. Dan mungkin bersama orang soleh. Ya. Jadi, Ambo berharap nanti setiap Ramadan agak sekali 2 hari, sekali 3 hari, Ambo bisa mengirimkan doa-doa. Jadi, ya Allah yang maha besar, maha mengampuni dosa yang besar, dosa-dosaku besar, ampunilah dosaku yang besar, karena tidak ada yang bisa mengampuni dosa yang besar kecuali Engkau yang maha besar. Itu selalu membuku dibaca untuk doa. Itu diajarkan oleh guru kami. Ya. Jadi banyak-banyak berdoa minta ampun itu. Kemudian setelah berbuka puasa. Setelah berbuka puasa itu biasanya akan baca Alhamdulillah. Nah, jadi sebenarnya ada doa Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizqika aftaltu. Kalau mau memahami doa itu lafaznya fi'il madhi sebenarnya. Allahumma laka sumtu, ya Allah, untuk Engkau aku telah berpuasa. Kepada Engkau aku beriman. Dengan rezeki Engkau aku telah berbuka.
Jadi doa itu dibaca sudah berbuku. Lah minum awak dari letakkan muka sholat, baru baca doa itu. Tidak sebelum berbuku dong. Kalau sebelum berbuku maka lafaznya menjadi fi'il mudhari. Allahumma laka asumu wa bika amantu wa ala rizqika aftaru. Nah, aftartu loh. Aftaru artinya dengan rezeki engkau buka buku. Kalau aftartu aku telah berbuka. Itu makanya perlu kalian bersyarat untuk menjelekannya. Nah, jadi sesudah berbuku pun kalau mau bahasa Indonesia saja Ustaz. Oh, untuk keluarga berbuku puasa sunat. Ya Allah, karena engkau aku berpuasa. Ya. Dengan keimananku kepada engkau, dengan rezeki yang engkau berikan aku telah berbuka. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku, maafkanlah segala kesalahan. Ya Allah, kabulkan doaku, penuhi hajatku, tetapkan pahala puasa ini bagiku. Ya Arhamar Rahimin. Terus doa. Tidak akan ditolak doa 3 golongan. Doa pemimpin yang adil, doa orang yang terzalimi, doa orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Jadi kalau berpuasa doa banyak-banyak, terutama menjelang berbuka puasa. Makanya aku selalu menganjurkan sebelum berbuka duduk lah. Jam 6 duduk lagi. Buku aja keluarga. Nah, kalau tidak mau keluarga, suruh anak waktu carilah keluarga. Kalau tidak kita bersama kawan-kawan, duduk kita. Nanti ada syarat. Ayo duduk kita semua berdoa kita. Satu hari ini yang berdoa, besok ini lagi. Kita apa yang kita inginkan. Karena saat itu puncak daripada dikabulkannya doa kita. Menjelang buku itu puncak. Kenapa? Karena saat itu puncak lapar kita, puncak haus kita, puncak di mana kita begitu tidak ada tenaga. Ketika itu hati kita lembut, itu minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ujiannya balik loh. Kalau duduk awak dalam buku cintu kolak tambah. Amin. Balik lo godaannya kan? Nah, itu disitulah. Tapi disitulah apa kita diuji. Nah, itu yang pertama minta ampun Bu. Yang kedua Bu, ya banyak-banyak berdoa. Banyak-banyak berdoa, minta ampun, banyak-banyak berdoa. Kita akan mempergunakan setiap waktu untuk berdoa. Jadi doa itu jangan monoton. Maksud doa monoton itu ya minta sorry. Padahal kebutuhan banyak. Sudah sholat subuh, aku minta. Ya Allah, agiahlah hamba kesehatan supaya aku bisa berpuasa sampai akhir Ramadan. Zuhur, ya Allah, tolonglah sehatkan lutfi hamba ya Allah. Sehatkan lutfi hamba ya Allah. Nah, sholat asar besok, dia ya Allah, ibu hamba mencari anak hamba, mendapatnya suaminya lah ya Allah. Sudah sholat maghrib, nanti kau buku tuh, satunya tuh. Kalau nak mendoakan suami, kalau nakkan suami boleh secara zahir, boleh diam-diam. Kalau diam-diam ya Allah, suami aku kemana ya Allah. Berilah suami yang ya Allah. Ringanlah jangan ya. Itu harus sembunyi-sembunyi itu. Tapi kalau dan apa, menjadikan ya Allah, jadikanlah suami yang boko menjadi penghuni surga ya Allah. Amin. Amin ya suami itu. Kemudian ibu minta kepada Allah juga supaya dipertemukan dengan malam qadar. Malam qadar. Puncak daripada ibadah Ramadan 10 terakhir. Itu puncaknya mana? Malam qadar kita dapat. Ya Allah, izinkan aku bertemu dengan malam qadar tahun ini. Kenapa malam qadar 10 terakhir dikatakan puncak ibadah? Karena itulah pembebasan dari api neraka. Di mana pembebasan dari api neraka? Ketika kita membaca doa, apa doanya malam qadar? Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa
fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, menyukai kemaafan, maafkanlah aku. Kalau bertepatan lewat di malam qadar membaca itu, Allah maafkan, catatan kita diputihkan oleh Allah. Dihapus catatan awak, jangan buruk-buruk. Karena kemaafan Allah lebih utama daripada keampunan. Asal rajin kita sholat tahajud saja dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, bertemu di malam qadar insyaallah. Rajin lah sholat tahajud saja dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, bertemu di malam qadar. Walaupun mungkin awak tak tahu malam itu malam qadar. Tapi kalau ingin tahu malam qadar itu malam qadar, jingmuh je keluar. Ya terasa dulu. Kalau itu malam qadar, bagi jiwa-jiwa yang ajuk jago tengah malam, terasa ya. Kalau lain malam qadar, malam qadar. Mana tapi nampak di batang kayu suci betul. Itu tak ada malam qadar, itu tak ada batang kayu suci kayu barang tidak ada loh. Ya. Itu orang gaib dulu, batang kayu. Sedang di rumah, mama sholat tahajud terbunyi bro, pulang ke rumah. Cari keluar, rupanya batang karambia. Malam qadar ini mah, ada batang karambia suci. Orang dia sembahyang. Agar orang berjago sembahyang malam qadar kan. Jadi kelas 10 terakhir, jagonya jam 1, jowe kopi. Gue kopi dulu di muka TV, nunggu malam qadar. Bukannya salat, bukan baca Al-Quran, tapi kata mana malam tanggal bapak malam menunggu malam qadar. Jadi di malam nangka 23, terangnya bunyi hutang karambir itu. Kali belakang, karambir lah suci, karambir mah langsung sampai sholat sekali. Besok pagi dicari kalau ada tarang lagi, rupanya bukan datang karambir suci, memang batak tahu datang karambir. Jadi dari malam qadar itu tidak begadang, sholat kita. Jadi Allah menangkapun ini mungkin awak dulu aja membaca, tapi maksudnya tak paham. Jadi betul tak paham maksudnya. Minta maaf kepada Allah, kemaafan Allah di atas daripada keampunannya. Jadi itu tiga itu, ya. Kita minta ampun, kemudian banyak berdoa, terakhir banyak minta maaf kepada Allah di akhir. Bangunkan suami, kalau suami awak male-male, kok madanya tarkinkan saja. Kalau bertujuan cara menjaga suami dan badan kan, alul anak-anak muajo dah jago, anda mulai ikhlas. Ajo nama la ilaha illallah. Ustaz baca doa satu jagat aja banyak-banyak ya. Doa satu jagat saja kita baca banyak-banyak boleh, tapi yang diajarkan Nabi 10 terakhir itu Allah mengampunkan. Baik lagi kita baca doa dengan bahasa kita supaya lebih paham. Allah dia lapor rezeki Allah, dia lapor rezeki. Awak menyebutkan minta rezeki Allah, dia lapor rezeki Allah. Rupanya mah dia lagi oleh Allah rezeki atau anak dia tahu. Minta rezeki, kok anak pertama, anak itu kan rezeki loh. Tapi kecian Allah ya Allah, yang mau rezeki untuk pemayutangnya. Anda harus bawa. Itu salat witir itu gimana? Misalkan kita sudah salat witir di masjid Tanwi, itu tengah malam nanti langsung salat tahajud aja. Iya, tengah malam. Kalau sudah witir 1 kali semalam. Kalau sudah witir habis sholat tarawih, nanti setelah sholat tahajud ada lagi. Di witir itu 1 kali. Boleh didahulukan. Boleh didahulukan apa-apa. Baik, lalu cara kita mudah-mudahan bermanfaat, insyaallah. Mudah-mudahan Allah beri kita kesehatan untuk menjalani Ramadan tahun ini.
ala hadzal qabuli wa al-fatihah. Baca salat dan salam 10 kali, hadirkan hati kita, mohon kepada Allah supaya disampaikan kepada arwah Nabi Muhammad SAW. Assalatu wassalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalatu wassalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalatu wassalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalatu wassalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalatu wassalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalatu wassalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalatu wassalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalatu wassalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalatu wassalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalatu wassalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, kami mohon kepadamu berikan kami segala kebaikan sebagaimana telah diminta oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami berlindung kepada Engkau dari segala keburukan sebagaimana telah berlindung kepada Engkau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbana, ampunilah segala dosa kami, maafkanlah segala kesalahan kami, ampuni dosa-dosa kami yang Engkau lebih tahu dari diri kami sendiri. Ya Rabbana, ampuni dosa ibu bapa kami dan maafkan segala kesalahan mereka. Lapangkan dan terangkan kubur ibu bapa kami yang telah Engkau wafatkan dan lindungi mereka dari siksaan kubur. Beri kesehatan kepada ibu bapa kami yang masih hidup. Beri pertolongan-Mu kepada mereka agar mereka bisa beribadah dengan baik. Jika takdir-Mu berlaku kepada mereka, ya Allah, wafatkanlah ibu bapa kami dalam keadaan beriman dan husnul khatimah. Ya Allah, kami mohon kepada-Mu, haramkanlah wajah dan tubuh ibu bapa kami dari api neraka dan masukkan mereka ke dalam surga dengan tanpa berhisab. Ampuni dosa pasangan-pasangan kami dan dosa anak-anak kami. Ampunilah dosa saudara-saudara kami. Ampuni dosa orang-orang yang pernah berbuat baik kepada kami. Ampuni dosa orang-orang yang pernah kami sakiti ataupun kami rugikan. Ampuni dosa para ulama dan guru-guru yang ilmunya telah sampai kepada kami. Ampunilah dosa sekalian kaum muslimin dan muslimat yang hidup ataupun yang sudah Engkau wafatkan. Ya Rabbana, kami mohon kepada-Mu, karuniakan kepada kami taubat nasuha sebelum Engkau mewafatkan kami. Wafatkanlah kami dalam keadaan beriman dan husnul khatimah. Mudahkanlah bagi kami dalam sakaratul maut. Wafatkan kami dalam keadaan bersih lahir dan batin, ya Allah. Lindungi kami dan keluarga kami dari segala fitnah dengan kematian kami. Ya Allah, kami mohon kepada-Mu, berikan kami naungan di bawah naungan aras-Mu di hari di mana tidak ada naungan kecuali hanya naungan dari Engkau. Mudahkan bagi kami dalam berhisab. Maafkan kami ketika berhisab. Ampuni kami ketika berhisab, ya Allah. Selamatkan kami, selamatkan ibu bapa kami, selamatkan pasangan dan anak-anak kami di atas sirat. Lalu kumpulkan kami di dalam surga-Mu. Ya Allah, kami mohon kepada-Mu, berikan kami jiwa yang takwa. Karuniakan kepada kami hati yang khusyuk lagi ikhlas dan dipenuhi dengan keimanan dan keikhlasan. Berikan kepada kami hati yang senantiasa bersih, terpelihara dari segala kekotoran dan penyakitnya, ya Allah. Ya Rabbana, jadikan kami dan anak cucu kami menjadi orang-orang yang menunaikan sholat. Beri kami kesehatan lahir dan batin agar kami bisa beribadah dengan baik dan sempurna, ya Allah. Kami berlindung kepada Engkau dari segala wabah dan segala penyakit. Dan kami berlindung kepada Engkau, ya Allah, dari pelupa dan penyakit pikun. Ya Rabbana, berikan kami manfaat dari apa-apa yang telah kami pelajari, manfaat untuk agama dan dunia kami, dan ajarkan kepada kami apa-apa yang bermanfaat untuk agama dan dunia kami. Ya Rabbana, berikan kami perlindungan, berikan anak cucu kami perlindungan dari kejahatan jin dan manusia dan kejahatan hawa nafsu kami. Berikan kami perlindungan dari kejahatan orang-orang yang zalim dan kejahatan orang-orang yang kasar. Ya Allah, Engkau izinkan kami bertemu dengan Ramadan pada tahun ini. Kami mohon kepada-Mu, ya Allah, bantu kami agar kami bisa melaksanakan semua ibadah di dalam Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, ya Allah.
Berikan pertolongan-Mu kepada kami agar kami bisa berpuasa sebagaimana berpuasanya hamba-hamba-Mu yang soleh. Berikan pertolongan-Mu kepada kami agar kami mampu untuk mendirikan qiyam Ramadan. Ya Allah, jadikanlah Ramadan tahun ini di mana kami akan Engkau beri keampunan. Jadikanlah kami pada Ramadan tahun ini menjadi hamba-hamba yang Engkau maafkan, ya Allah. Ya Rabbana, kami mohon kepada-Mu, jika Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terakhir untuk kami, ya Allah, jadikanlah dia menjadi Ramadan yang terbaik di dalam hidup kami. Ya Rabbana, ini Ramadan yang terakhir di dalam hidup kami, ya Allah, jadikanlah dia menjadi Ramadan yang terbaik bagi kami. Jadikanlah kami menjadi hamba-hamba yang bertakwa di sisi-Mu, ya Rabbana. Ya Allah, siapapun yang sedang punya masalah di antara kami, berikan jalan keluar, ya Allah, karena Engkau sebaik-baik pemberi. Siapapun yang dalam keadaan sakit, mari Engkau sembuhkan, karena Engkau Maha Menyembuhkan. Siapapun yang sedang berdoa dan mempunyai hajat, kabulkan doa mereka dan penuhi hajat mereka, agar bertambah keimanan mereka kepada Engkau, ya Allah, dan agar mereka tidak berputus asa dari rahmat-Mu, lalu menggantungkan harapan kepada makhluk-Mu. Siapapun yang kesempitan rezekinya, mohon Engkau lapangkan, ya Allah. Siapapun yang sedang mempunyai hutang, berikan rezeki untuk melunasi hutang-hutangnya. Siapapun yang sedang bersedih, gembirakanlah, ya Allah. Siapapun yang sedang gelisah, berikan ketenangan, karena Engkau yang telah balikkan hati kami, ya Allah. Ya Rabbana, kami mohon kepada-Mu, sebagaimana Engkau kumpulkan kami pada hari ini di ruangan yang baik ini, ya Allah. Kumpulkan pula kami beserta keluarga kami di dalam surga Jannatul Na'im. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatian dan kehadiran Bapak Ibu semuanya. Satu lagi mungkin akan mengingatkan juga, jangan lupa mempergunakan kesempatan Ramadan ini untuk membukakan orang, memberi perbukaan kepada orang yang sedang berpuasa. Insya Allah akan mendapat pahala seperti orang yang berpuasa, meskipun hanya segelas air atau sedikit. Yang benar datang dari Allah, insya Allah. Yang salah dari sendiri, bertobat minta ampun, benar minta maaf. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.